sekarang kita bakal ngerjain daily temperatures yang ada di LeetCode. Kalau misalnya di di soalnya ya, kita bakalan dikasih array of integers, di mana setiap numbers yang ada di array ini itu representasi dari daily temperatures. Jadi kayak misalnya ini Senin, temperaturnya 73, Selasa 74, Rabu 75, dan seterusnya. Nah, tugasnya kita di sini untuk menghitung berapa hari sih yang it's hari yang sekarang, kayak contohnya 75, berapa hari yang sekarang kan misalnya hari ini 75, berapa hari yang dibutuhkan sehingga mendapatkan temperatur yang lebih dari 75. Jadi kita lihat ini lebih kurang dari 75, lebih kurang dari 75, lebih kurang dari 75, ini lebih dari 75, 76. Kalau misalnya kita hitung 1, 2, 3, 4. Kita membutuhkan 4 hari nih. Makanya di sini kalau kita lihat untuk indeks yang kedua ya, itu membutuhkan 4 hari untuk mendapatkan temperatur yang lebih dari 75. Kalau misalnya kita gambarkan ya, jadi kayak gini. Kalau misalnya nih sekarang kayak tadi yang saya bilang, current temperatur sekarang 73. Kita cek ke kanan ya. 73, kita cuma butuh 1 hari nih. Makanya di sini ya, isinya 1. Terus kita pindah ke indeks selanjutnya. Sekarang 74 nih. Butuh berapa hari sih untuk yang lebih dari 74? Ini juga cuma 1. Makanya di sini value-nya cuma 1 nih. Nah, 75, karena ini butuh 4 hari sampai sini. Kayak dicek, ini kurang, ini lebih. Makanya di sini value-nya 4. Kita pindah lagi, 71. Di sini kurang, di sini lebih. Nah, kita butuh 2 hari, makanya value-nya 2. Dan seterusnya. Cuman pas kita dapat case yang kayak gini, misalnya kan, ini 76. Kemudian indeksnya ternyata sini. 76, indeksnya ternyata udah sampai 73 nih. Karena nggak ada yang dapat yang lebih dari 76, makanya kita set value-nya di sini 0. Begitu juga dengan 73, indeks yang terakhir. Makanya value-nya itu 0. Jadi kalau misalnya kita lihat polanya di sini, indeks terakhir itu selalu nilai value-nya yaitu 0. Nah, kalau misalnya ini ya kita ngerjain secara brute force, kita menggunakan loop dalam loop, dimana kalau di dalam inner loop ya, kalau misalnya temperatur yang ini tuh, misalnya outer loop itu I sama dengan 0, dan inner loop itu J sama dengan I plus 1. Jadi ini kalinya satu indeksnya itu 1 di depan dari indeks I. Nah, di dalam inner loop, kalau misalnya temperatur J itu lebih dari temperatur I, berarti kita sudah dapat nih untuk current temperatur yang sekarang,
current temperatur, kita sudah dapat yang lebih besar dari temperatur yang sekarang. Kalau misalnya iya, berarti kita langsung berhentikan ininya, perulangan inner loop-nya. Baru kita reassign berapa banyak harinya itu ke dalam ini resultnya nanti. Itu gambaran singkatnya. Jadi kalau misalnya kita langsung implementasi, kita buat ini ya, array, class, kita buat array, di mana length-nya itu sesuai dengan temperatur. Length dari temperatur. Jadi kalau misalnya length-nya temperatur itu 8, berarti kita buat array length-nya itu juga 8. Kemudian kita set value-nya itu semuanya 0. Jadi kalau misalnya kita lihat bentuknya kayak gini. Jadi gini ya, kita buat baru. Jumlahnya sesuai length dari temperatur, terus kita set semua value-nya yaitu 0. Lalu kita buat looping yang pertama, yaitu 0 sama dengan i sama dengan 0, i kurang dari temperatur dot length, dan i plus. Baru kita buat count-nya, berapa hari sih yang untuk menghitung range ini ya, range days yang dibutuhkan untuk mendapatkan temperatur yang lebih tinggi dari temperatur yang sekarang. Kita pakai kita set default value-nya yaitu 1. Lalu let i sama dengan 1. Ini yang ini. Ini untuk inner loop. Jadi kalau misalnya kalau kita buat perulangan, asalkan value-nya J itu selalu kurang dari length dari temperatur. Nah, di sini baru kita masukkan kondisi. Jadi di sini ya, kalau misalnya current-nya itu 74 nih, 75. Di sini selalu dilakukan pencarian. Hari selanjutnya itu lebih dari 75 nggak ya? Kalau misalnya enggak, maka kita increase nih value-nya J dan value dari count. Berarti lebih dari 1 hari. Oke. Kita pindah lagi nih. 69 itu kurang dari 75. Sekarang count-nya itu sekarang menjadi 2. Kita increase lagi nih count-nya. Sekarang 72 kurang dari 75. Karena kurang, kita increase lagi nih 3. Begitu terus sampai kita dapat yang lebih dari 75. Tapi kalau misalnya sekarang di sini 78, tapi sampai sampai terakhir nggak dapat, maka kita langsung set value-nya yaitu 0. Karena kondisinya di sini J itu perulangannya dilakukan asalkan J itu kurang dari length dari temperatur. Jadi kita praktekkan kondisi. Nah, kalau misalnya kita sudah dapat yang lebih dari current temperatur, maka kita langsung berhentikan perulangan inner looping. Nah,
di sini kita cek nih kalau misalnya G-nya itu sama dengan temperature.length itu indeks yang terakhir, maka kita bisa langsung set value-nya itu 0. Kalau misalnya bukan, berarti kita set con-nya ya tetap value-nya. Lalu kita pakaikan. Nah, ini gunanya kenapa kita buat array-nya itu udah di set ininya value-nya kayak gini. Jadi kalau misalnya indeks i-nya itu 2, kita langsung set indeks kedua itu yaitu con-nya. Jadi pas kita cek, oke, ini berhasil ya. Nah, ini cara brute force ya. Gimana nih kalau apakah ada cara yang lebih optimal? Ya ada. Cara yang optimal kita nggak perlu pakai looping dalam looping seperti ini. Jadi ini optimal solution ya. Jadi di sini kita bakalan pakai stack. Use stack. Ini kita tetap menggunakan array di mana kita sudah set length dan value-nya. Cuman perbedaannya di sini kita pakai stack. Nah, stack ini digunakan untuk menyimpan nilai temperatur dengan indeks. Jadi kalau misalnya kayak gini nih, kan 73. Oh, 73 ini indeksnya 0 nih. Nah, kita simpan kayak gini nih di dalam stack. Terus selanjutnya 74. Berarti 74 indeksnya 1 dan seterusnya. Nah, kenapa kita pakai stack? Nanti kita mau bandingin ini. Kita mau calculate resultnya nanti. Jadi mungkin langsung bendanya. Jadi kita cuma pakai satu perolangan. Ini udah temperatur length. Kemudian kita cek. Ini dulu, kita masukkan dulu ya misalnya. Kayak gini, kita mau masukkan temperatur dan indeks. Berarti kita bisa buat variabel baru namanya temp. Ini temperatur. Lalu kita stack post array temperatur dengan indeksnya. Nah, di sini kita bisa pakaikan kondisi while loop. Tetap kita pakai dua perulangan, tapi perulangan yang inner loop itu nggak dilakukan perulangan kayak sebanyak yang sebelumnya, yang kayak 8 kali juga yang di inner loop-nya enggak. Jadi kita cek, misalnya stack.length lebih dari 0 dan nilai temperatur yang sekarang itu lebih besar dari
stack time ada 1. Oh, kita mau cek nih di stack temperatur yang di latch value yang ada di stack itu lebih tinggi dari dari current temperatur enggak? Kalau misalnya enggak, berarti kita masukkan nih temperatur dengan indeksnya. Tapi kalau misalnya temperaturnya lebih tinggi, kita bisa pop value yang ada di stack. Jadi kita mau dapatkan temperaturnya dengan indeks yang ada di latch value yang ada di stack. Jadi stack.pop. Nah, di sini baru nih res dengan indeks yang kita dapatkan dari stack. Baru kita hitung berapa hari yang dibutuhkan dengan yang digunakan yang didapat jika temperatur selanjutnya itu lebih tinggi dari temperatur yang sekarang. Dengan cara indeks yang sekarang kita kurangi dengan indeks yang kita dapat dari pop ini. Jadi kalau misalnya kita cek X, nah, jadi ini sama ya dengan cara yang di brute force, cuman bedanya ini sekarang kita pakai stack dan perulangannya enggak sebanyak yang inner loop-nya ya. Ini enggak sebanyak yang cara yang di brute force. Jadi kalau misalnya kita submit, oke. Jadi gini caranya untuk menyelesaikan daily temperatures.